Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas terkait dengan SKTM atau yang lebih dikenal dengan surat keterangan tidak mampu. Jadi bagi teman-teman yang memang tidak terdata di DTKS, nanti akan ada menu tambahan di mana di bagian ekonomi kalian diminta untuk melamparkan dokumen pendukung ekonomi. Nah, dokumen pendukung ekonomi itu ya tentu jangan diupload sembarangan, karena tetap ada aturan mainnya, ada keseriusan yang dilihat dari berkas atau data-data yang kalian upload. Nah, dokumen pendukung ekonomi itu bisa berupa surat keterangan tidak mampu, bisa juga kartu KKS dari orang tua, bisa juga kartu KJP, kartu Jakarta Pintar, atau kartu yang menunjukkan bahwa keluarga kalian termasuk kategori tidak mampu yang layak dibantu oleh pemerintah dalam hal ini dalam pengajuan KIP kuliah. Termasuk teman-teman yang mungkin nanti pemegang KIP atau PIP sewaktu SMA, SMK, madrasah, itu juga bisa nanti dilampirkan di bagian dokumen pendukung ekonomi. Sedangkan tentu teman-teman yang sudah terdata di DTKS nanti tidak perlu dokumen pendukung ekonomi, karena menunya tidak tersedia di teman-teman yang sudah terdata di DTKS. Di video sebelumnya kita sudah ulas bahwa menu isian yang terdata di DTKS sama yang tidak terdata di DTKS itu berbeda. Maka kita sarankan ya kalau bisa mendaftar di DTKS, tapi kalau nggak bisa ya enggak apa-apa. Tapi teman-teman nanti kalau memang perlu dokumen pendukung ekonomi, ya silahkan urus surat keterangan tidak mampu. Nah, terkait dengan surat keterangan tidak mampu ini, jadi sebagaimana kita ulas tadi, ini adalah bukti, tanda bukti bahwa memang kalian berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Keluarga ekonomi tidak mampu ini tentu layak menerima kartu Indonesia Pintar Kuliah ketika nanti lolos seleksi masuk perguruan tinggi. Kemudian bagaimana pengurusan SKTM? Jadi pengurusan SKTM itu atau surat keterangan tidak mampu itu bisa dilakukan melalui desa atau kelurahan masing-masing. Jadi paling minimal itu SKTM dikeluarkan oleh desa atau kelurahan. Kalau kalian mengurus di dinas sosial juga tidak apa-apa, tapi biasanya kan kalau mengurus SKTM ke dinas sosial itu harus ada pengantar dari desa atau kelurahan. Ada surat yang menunjukkan memang bisa diterbitkan SKTM oleh dinas sosial. Tapi cukuplah ketika kalian bisa mengurus SKTM dari desa atau kelurahan, silahkan diurus dari desa atau kelurahan setempat masing-masing saja. Kemudian terkait dengan syarat pengurusan biasanya sederhana, cukup membawa KKKTP, ada yang minta fotokopiannya juga. Di beberapa kelurahan juga ada yang minta surat rekomendasi atau surat pengantar dari RT RW. Jadi ini kondisional berdasarkan kondisi daerah kalian masing-masing. Ada yang cukup datang ke kantor desa dengan KKKTP sudah dilayani untuk diterbitkan. Ada juga yang perlu surat pengantar RT RW. Lalu syarat-syarat lainnya itu nanti ya pasti kalau memang ada prosedur tertentu di beberapa daerah, misalnya daerah tertentu hanya bisa mengeluarkan SKTM jika terdata di DTKS. Kalau ada aturan semacam itu, tentu mau tidak mau kalian harus mendaftar di DTKS terlebih dahulu. Lalu standar kriteria minimal yang wajib tercantum di
surat keterangan tidak mampu itu apa saja? Yang pertama tentu wajib mencantumkan identitas diri siswa pemohon SKTM. Jadi nama kalian, tempat tanggal lahir gitu ya. Itu setidaknya wajib tercantum. Kemudian karena ini surat keterangan tidak mampu, harus tidak-tidaknya ada kalimat yang menjelaskan bahwa memang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu atau miskin gitu. Lalu di bagian keperluan pembuatan SKTM ini ialah untuk pengajuan beasiswa KIP kuliah. Dan tentu sebagai legalitas harus dibubuhi oleh tanda tangan dan stempel kepala desa atau lurah. Dan ini yang penting bahwa tanggal pembuatan SKTM adalah tahun 2023. Jadi teman-teman yang punya SKTM lama silahkan nanti diurus kembali jelang pendaftaran KIP kuliah 2023. Apakah boleh mengurus saat ini? Boleh, karena tanggalnya sudah 2023. Tapi yang punya SKTM di tahun 2022 atau di tahun sebelumnya, maka silahkan nanti jelang pendaftaran KIP kuliah minta lagi melakukan pengajuan lagi ke desa kelurahan setempat. Kenapa harus baru? Karena masa berlaku SKTM itu sebenarnya antara 3 bulan sampai 6 bulan saja. Ya paling mentok 1 tahun lah gitu ya. Jadi kalau untuk pendaftaran KIP kuliah 2023, maka tanggal pembuatan SKTM harus tahunnya 2023. Boleh Januari, boleh Februari gitu ya. Tapi yang pasti pokok adalah tahunnya 2023. Dan ini perlu diketahui ya teman-teman, untuk teman-teman gap year nanti pasti pengisiannya dari awal lagi. Sehingga ketika tidak terdata di DTKS ya wajib upload SKTM baru. Ya harus bikin baru gitu ya. Karena begini, kalau pakai SKTM lama kan kadang aturan di desa kelurahan itu berubah. Pertama itu. Yang kedua, kondisi ekonomi keluarga kalian bisa jadi berubah sehingga penilaian desa kelurahan kalian terhadap orang tua kalian bisa berubah dalam tempo 6 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 1 tahun itu bisa berubah. Tahun kemarin gara-gara corona usahanya macet, tahun ini corona sudah hilang, usahanya jalan kembali, kemudian dinilai sudah kategori mampu oleh pihak desa sehingga tidak diterbitkan SKTM-nya lagi. Itu sangat rasional sekali. Makanya diminta untuk membuat yang terbaru. Lalu ini contoh SKTM ya. Masing-masing desa kelurahan punya format SKTM sendiri-sendiri. Ini hanya sekedar contoh lah ya. Jadi nanti teman-teman bisa download di alamat ini gitu ya. Kalau SID tidak bisa diakses bisa pakai Bitly gitu ya. Jadi tentu standar surat secara umum ada KOP, kemudian ada pengesahan gitu ya. Ini KOP-nya, kemudian nomor surat wajib ya. Surat keterangan tidak mampu. Kalau di sini tulisannya surat keterangan saja gimana Kak? Atau surat pengantar saja gimana Kak? Ya ndak apa-apa sih. Mungkin format di desa kalian semacam itu. Tapi yang tadi kriteria standar minimal tadi harus terpenuhi. Yakni contohnya nama siswa, identitas siswa, kemudian keterangan ini harus terpenuhi gitu ya. Jadi kalau contoh yang kita sajikan ini, kita mencantumkan nama orang tua wali. Sebenarnya ya tidak wajib, tapi untuk melengkapi memperjelas itu menurut saya nama orang tua wali juga bisa dicantumkan, di mana nama orang tua walinya ini NIK-nya, kemudian alamatnya, kemudian misalnya modelnya itu perlu pengantar dari RT RW, maka disertakan. Jadi ini contohnya disertakan bahwa berdasarkan pengantar dari RT 1 RW 2 dengan nomor surat pengantar ini yang dibuat pada tanggal 8 Januari 2023 bahwa yang bersangkutan benar-benar dari keluarga tidak mampu. Jadi harus ada keterangan berasal dari keluarga tidak mampu dan berpenghasilan. Ini tambahan ya, boleh kalian sertakan
penghasilan rata-rata per bulan 1.500.000 dengan tanggungan 3 orang anggota keluarga. Ini lebih lengkap gitu ya. Surat keterangan ini dibuat untuk persyaratan beasiswa KIP kuliah atas nama, ini nama siswanya, Pradipta Wijaya, NIK-nya ini kelamin laki-laki Islam. Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Jadi cukup ini poinnya ada, kemudian pengesahan ada, nama siswa ada, nomor suratnya ada, kemudian kop desa. Itu sudah cukup sebagai contoh SKTM yang baik bagi teman-teman yang nanti ingin mengajukan KIP kuliah. Lalu catatannya terkait dengan SKTM ini, jadi dalam pembuatan SKTM tidak perlu mencantumkan kampus tujuan kuliah. Jadi tadi di contohnya kita sebutkan bahwa cukup keperluannya untuk persyaratan pendaftaran KIP kuliah saja, yakni persyaratan beasiswa KIP kuliah saja. Tidak perlu harus ada saya mau mengajukan KIP kuliah di kampus A. Justru ketika kalian mencantumkan nama kampusnya, sedangkan kalian belum tentu keterima di kampus itu, maka ketika kalian keterima di kampus sebelah, SKTM yang lama itu tidak berlaku. Kalian harus mengurus SKTM yang baru gitu ya. Jadi kalau kalian mau mencantumkan nama kampusnya, nanti ketika keperluannya untuk daftar ulang atau seleksi KIP kuliah setelah kalian keterima di satu kampus yang jelas gitu. Kalau untuk proses pendaftaran di websitenya KIP kuliah tidak perlu dicantumkan nama kampus tujuannya. Lalu jika dalam proses pengurusan SKTM terdapat kendala karena desa kelurahan setempat tidak lagi mengeluarkan SKTM dengan berbagai alasan, silahkan diselesaikan secara adat bersama orang tua atau keluarga lainnya yang lebih senior yang lebih bisa menjelaskan terkait keperluan pengurusan SKTM ini dan fungsinya bagi kalian seperti apa, dan terkait KIP kuliah ini itu tujuannya seperti apa, sasarannya seperti apa, biar mereka teredukasi dan bisa membantu kalian memberikan SKTM. Itu catatan yang bisa kita sampaikan terkait dengan standar yang proper lah bagi teman-teman ketika nanti membuat SKTM ke desa masing-masing. Jadi formatnya saya tegaskan, format yang kita sajikan ini tidak wajib diikuti, melainkan poin-poinnya yang penting melingkupi, karena masing-masing desa punya format surat keterangan tidak mampu yang berbeda-beda. Ya boleh ini kalian kemudian dari link ini kalian download, kemudian kalian cetak, kemudian kalian ajukan ke desa untuk mengikuti format itu boleh. Tapi jangan kemudian kalian harus saklek, harus seperti ini, jangan. Karena takutnya itu menyinggung pihak perangkat desa yang membuatkan mereka kadang ngerundel loh, seolah-olah mereka tidak pinter gitu ya, sehingga perlu kalian ajari, jangan seperti itu. Itu aja teman-teman untuk penjelasannya. Semoga informasi kali ini ada manfaatnya.